Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Intan Destiana Fitri, NIM 215211046, Husna Rizky Alfianti, NIM 215211059, Sabar Nur Iman, NIM 215211064, Alivia Sivi Aryadana, NIM 215211073 akan mempresentasikan tentang batik dan busana Jawa. Pengertian batik. Batik adalah secari kain bermotif khas yang dikenal sebagai warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia. Tirta mengungkapkan bahwa istilah batik yang dalam bahasa Jawa, batik berasal dari kata Jawa kuno yaitu titi yang berarti dengan teliti atau cermat, atau titik yang berarti diberi tanda titik. Pendapat ini diperkuat Wastra Prema yang menghubungkan kata batik dengan bahasa Jawa Krama Inggil yaitu seratan. Seratan dalam bahasa Jawa Krama Inggil atau bahasa halus berarti tulisan yang dihubungkan dengan pekerjaan membatik, di mana hasilnya disebut batik tulis. Batik secara geografis, batik di luar kawasan kerajaan atau disebut batik pesisiran, yaitu batik yang dihasilkan di luar kawasan Surakarta dan Yogyakarta. Apabila dibandingkan dengan batik daerah pesisir, warna yang digunakan pada batik Surakarta dan Yogyakarta terasa statis karena unsur warnanya sangat terbatas. Umumnya, warna yang digunakan hanya untuk melambangkan warna tanah, yaitu coklat, krem, putih, serta dan warna hitam dan biru. Macam-macam batik yaitu batik perang rusak yang dipakai oleh bangsawan yang bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Adipati atau KGPAA, Pangeran Putra, Pangeran Sentana dan Sentana Dalem yang berpangkat Bupati Riang Nginggil yang bergelar Kanjeng Raden Mas Haryo atau KRMH. Selanjutnya, batik Medangan. Motif ini dipakai oleh para panewu atau menteri ke bawah dari golongan Sangkrang Nyana. Selanjutnya, motif batik Udan Liris. Motif ini dipakai oleh pepati dalam. Batik Kumitir yang digunakan oleh para panewu atau mantri ke bawah dari golongan Kanoman. Batik Rejeng dikenakan para komando prajurit atau setingkat perwira tinggi dan duta keraton. Selanjutnya, batik Tambal Miring. Motif ini dipakai oleh para abdi dalam yang berpangkat panewu atau mantri dari golongan juru tulis. Batik Tambal Kanoman. Batik kampu atau dodotan para bupati dan dijadikan seragam bupati anom dan juru tulis kantor di lingkungan kabupaten. Selanjutnya, batik Jamblang. Motif ini dipakai oleh para panewu atau menteri ke bawah dari golongan Adipaten Anom. Selanjutnya ada batik Slobog. Motif yang digunakan oleh para abdi dalam panewu atau menteri ke bawah dari golongan niaga atau penabuh gamelan. Yang terakhir yaitu batik Sindur yang merupakan kain yang dipergunakan abdi dalam Kris Destawa atau Cantang Balung. Penggunaan batik dalam tradisi Jawa yaitu mitoni. 7 buah motif batik untuk keperluan upacara mitoni ini adalah: 1. Motif Sidomulyo yang melambangkan kemuliaan dan kemakmuran dengan harapan agar bayi yang dilahirkan hidup makmur. 2. Motif Sidoluhur yang melambangkan kemuliaan, maknanya mirip dengan motif Sidomulyo karena luhur artinya sama dengan mulia. Yang ketiga, motif Sido Asih yang maknanya agar bayi yang kelak dilahirkan menjadi orang yang dicintai dan dikasihi oleh sesama serta mempunyai sifat belas kasih. Yang keempat, motif Sido Mukti yang melambangkan kebahagiaan dengan makna agar bayi yang kelak dilahirkan selalu hidup bahagia. Yang kelima, motif Wahyu Tumurun yang melambangkan agar bayi yang akan lahir taat beribadah kepada Allah. Yang keenam, motif Parang Kusuma bahwa suatu kehidupan harus dilandasi dengan perjuangan dan usaha. Yang ketujuh, Semen Rama bermakna harapan agar orang tua si bayi tidak akan berpisah. Dan tumbuh kembang anak. Kepohan adalah batik yang digunakan
oleh satu keluarga secara turun-temurun. Kepohan digunakan sesekali saja sebagai pembungkus bayi saat bayi baru lahir, kemudian dicuci hanya oleh pihak keluarga. Setelah itu, kepohan disimpan di lemari dengan wawancara dari akar laras itu. Kain tersebut baru boleh dikeluarkan dari lemari sebagai suwuk atau terapi magis bagi si bayi di saat sakit. Saat menanam ari-ari, ayah bayi mengenakan busana Jawa lengkap, kain batik latar hitam dan menggendong kendil berisi ari-ari dengan kain batik Sidomulyo, Semen Romo, Sido Asih, dan lain-lain. Yang disebut kain gendongan ini semua mengandung makna positif. Bagi kerabat keraton, kain gendongan berpola parang rusak, melambangkan bayi itu masih training luhur atau keturunan bangsawan. Kain batik juga digunakan dalam upacara memasuki usia dewasa, untuk anak perempuan memasuki menstruasi. Untuk pemuda, batik digunakan saat khitanan dengan mengenakan batik parang pamor yang melambangkan harapan agar setelah dikhitan tumbuh sebagai laki-laki yang cakap dan berbudi luhur karena telah pecah pamornya. Batik sebagai representasi Islam. Budaya batik menjadi sarana untuk melakukan enkulturasi nilai-nilai Islam ke dalam kebudayaan masyarakat Surakarta. Peranata sosial yang mengharuskan penggunaan motif batik tradisional tertentu yang disesuaikan dengan upacara adat melambangkan adanya makna simbol nilai Islam yang ada. Peranata-peranata tersebut tidak luput dari hasil dialektika antara adat istiadat yang berkembang dengan ajaran Islam. Proses pembuatan batik menggunakan ritual puasa dan pembacaan doa-doa secara Islam, sebagaimana dilakukan oleh sultan yang merupakan seorang panatagama. Dengan ritual tersebut, diharapkan proses pembuatan batik akan berlangsung lancar. Syukur bisa menghasilkan batik bernilai tinggi yang bisa memancarkan aura bagi pemakainya atau pecah pamor. Seiring dengan ritual puasa dan doa dalam aktivitas membatik merupakan bentuk aktualisasi diri seseorang dalam menyandarkan segala perbuatan dengan dilandasi dengan keimanan, tingkat keseriusan, dan konsentrasi penciptaan. Seperti inilah yang menjadikan motif batik yang dihasilkan diyakini menjadi sebuah karya yang lebih memiliki roh serta motifnya mengandung makna tujuan tertentu sebagaimana yang diharapkan dan didoakan pembuatnya. Pengertian busana Jawa. Busana atau pakaian adat Jawa biasa dikenal dengan sebutan pakaian kejawen. Busana ini memiliki filosofi tersendiri bagi orang Jawa. Pakaian tradisional Jawa memiliki sebuah pesan seperti ajaran Jawa. Dalam pakaian ini terdapat ajaran untuk hidup rukun dan harmonis yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari, hubungan antara manusia atau antara manusia dengan pencipta. Untuk macam-macam busana Jawa yaitu ada kain batik, kebaya Jawa Tengah, surjan, kanigaran, basahan, jawi jangkep, beskap, kuluk, keris, dan lain-lain. Kesimpulan, nilai-nilai Islam yang terekam dalam motif batik adalah berbagai macam perilaku dan peristiwa yang mengejawantahan ajaran Islam dalam sudut pandang akidah, muamalah, dan akhlak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.